mencolok ketika suami istri sedang menghadapi konflik hingga menimbulkan pertengkaran. Sebenarnya satu-satunya orang yang bisa mengendalikan adalah dirinya sendiri, yaitu dengan cara mengendalikan emosinya. Akan tetapi sebagai seorang muslim yang baik, kita hendaknya tetap memberikan perhatian dan tidak cuek begitu saja. Paling tidak, kita bisa mendoakan kebaikan bagi keduanya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki datang kepada beliau mengadukan tentang keburukan istrinya, yaitu, "Ya Allah, langgengkanlah di antara keduanya, suami istri itu." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Namun, jika pertengkaran suami istri itu memang harus dilerai dan dimediasi karena pertengkarannya dianggap mengganggu sekitarnya, maka yang paling berhak untuk melerai adalah orang tuanya. Kemudian, orang yang paling dekat dengannya yang lebih tua usianya, baik dari kalangan kerabat maupun temannya. Tentu saja mediasi seperti ini hanya bersifat sementara, yang tujuannya untuk menghentikan pertengkaran pada saat itu saja. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat keluarga anaknya Fatimah dan Ali kurang akur karena sebuah pertikaian. Diceritakan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata bahwa pada suatu hari Ali marah kepada Fatimah, maka dia pun keluar dari rumah menuju masjid dan berbaring di sana. Pada saat itu juga, secara kebetulan Rasulullah SAW datang ke rumah putrinya Fatimah. Namun beliau tidak mendapatkan Ali di rumah. Lalu beliau bertanya kepada Fatimah, "Di manakah anak pamanmu itu?" Dia menjawab, "Telah terjadi sesuatu antara aku dengan dia. Dia pun marah padaku lalu keluar dari rumah. Dia tidak tidur siang di sisiku." Rasulullah SAW berkata kepada seseorang, "Lihatlah di mana Ali." Orang yang disuruh itu pun datang dan memberi kabar, "Wahai Rasulullah, dia ada di masjid sedang tidur." Rasulullah SAW mendatangi Ali yang ketika itu sedang berbaring di atas pasir. Lalu beliau mengusap pasir tersebut dari punggung Ali seraya berkata, "Duduklah wahai Abu Turab, duduklah wahai Abu Turab." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan jika pertengkaran itu berlanjut dan berlarut-larut hingga akan menyebabkan perceraian, maka tidak ada yang lebih berhak untuk melakukan mediasi di antara keduanya, kecuali hakam atau mediator yang berasal dari kedua belah pihak. Hal ini pun telah diatur dalam Al-Quran. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah An-Nisa ayat 35. Dalam menjelaskan makna ayat ini, Ibnu Abbas berkata, Allah memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang saleh, terpercaya dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang istri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir.